Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Pak Selamat Guru. pagi, Pak. Baik, apakah semua teman-teman sudah join? Sudah Sudah, Bapak. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah semua sehat? sehat, Bapak. Sehat, Pak. Sehat, Ya. Pak. Ya, baik sekali. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Karena selama musim pandemi sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Baik dengan cara mengikuti protokol kesehatan atau menjaga daya tubuh kita dengan cara berolahraga ataupun memakan makanan yang sehat dan bergizi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Apakah di sini ada yang ingin memimpin teman-temannya untuk berdoa? Saya, Bapak. Ya, baik Rio, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak. Silakan dimulai. Ya, baik. Terima kasih Rio. Terlebih dahulu, sekarang anak-anak isi absen yang telah Bapak kirimkan melalui Google Form di grup kelas kita. Apakah semua sudah mengisi absennya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita awali juga dengan bernyanyi bersama lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila. Semua ikut menyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk itu Bapak izin share screen dulu. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4 mengenai berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini, apakah ada yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan coba Ketut Rai Swastika. Baik, Bapak. Yang pertama yaitu dengan mengamati video pelajaran siswa mampu menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu dengan berdiskusi siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu menentukan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Kemudian yang kelima, dengan berdiskusi, siswa mampu menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan cepat.
Kemudian yang keenam yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu menggambar bangun dasar. Sekian Bapak. Ya, baik Rio, Ketut, terima kasih. Adapun materi kita hari ini yaitu mengenai kegiatan ekonomi, jenis-jenis pekerjaan, dan mengenai pengertian menggambar. Untuk yang pertama yaitu kegiatan ekonomi. Menurut anak-anak, apakah pengertian dari kegiatan ekonomi? Ada yang bisa? Ya, kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, bisa dilihat di kedua gambar yang telah Bapak berikan. Di sana gambar yang pertama, apakah ada yang bisa menjelaskan gambar apa tersebut? Coba Dea Puri Amanda, silakan jelaskan gambar yang pertama. Gambar tersebut adalah gambar jual beli, Bapak. Ibu-ibu sedang membeli di pasar dan di toko swalayan. Ya, benar sekali. Untuk gambar yang pertama itu bisa dilihat ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berbelanja makanan atau buah-buahan. Kemudian gambar yang kedua sama juga, yaitu orang yang membeli persediaan makanan ataupun barang-barang di tempat penjualan. Nah, untuk bentuk kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menciptakan suatu jasa atau barang. Barang yang diciptakan bisa berupa barang mentah, barang setengah atau hampir jadi, dan barang jadi atau barang yang siap pakai. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, di sini ada contoh dari kegiatan produksi. Bisa dilihat di gambar ada petani, tukang kayu, nelayan, dan masih banyak lagi contoh lainnya, seperti perkebunan, pertanian, perdagangan, atau bidang jasa seperti guru, dokter, dan lain-lain. Di sini apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari contoh yang telah Bapak sebutkan? Coba Komang Adi Budianti, apa saja contoh bidang jasa? Di sini sudah Bapak jelaskan, misalnya guru, dokter, dan lain-lain. Contohnya itu tukang tambal ban. Ya, itu juga termasuk. Ada contoh lain? Kalau tukang cukur gimana, Bapak? Ya, juga itu termasuk karena dia menjual jasa. Oh, begitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Rio dan Komang Budi Yanti. Sekarang Bapak akan lanjutkan yang bentuk kegiatan ekonomi kedua, yaitu distribusi. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Di gambar tersebut bisa dilihat yang pertama yaitu mengirim meja. Itu termasuk salah satu contoh dari distribusi, yaitu dibuat dari produsen dikirim ke konsumen. Kemudian di bawahnya ada juga pengiriman barang melalui laut, darat maupun udara. Contoh lainnya yaitu kegiatan distribusi misalnya seperti pedagang sate yang menjual dagangannya di pasar. Pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Atau PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG melalui agen-agen LPG. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjelaskan satu contoh dari contoh yang telah Bapak berikan? Coba Gungmas bisa menjelaskan salah satu contohnya.
orang yang punya perkebunan pisang menjual pisangnya ke pasar, Bapak. Ya, benar sekali. Bisa juga orang yang mempunyai perkebunan sawit mengirim sawitnya ke kota atau ke pasar atau ke pabrik. Yang menjual coklat atau kakao mengirim dagangannya ke pabrik atau ke pasar. Terima kasih untuk Bung Mas. Yaitu kita lanjutkan ke bentuk kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumen. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia yang menggunakan baik barang ataupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Contohnya seperti membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh atau menjauhkan rasa malu. Contoh lain yaitu misalnya si A membeli mobil di showroom A, ataupun orang B membeli pakaian di pasar atau di mall, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Nah, untuk anak-anak agar lebih memahami kegiatan ekonomi ini, Bapak juga akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Silahkan anak-anak simak dengan baik video pembelajaran yang akan Bapak berikan, karena nanti Bapak akan memberikan satu pertanyaan mengenai video pembelajaran tersebut. Silahkan anak-anak simak videonya. Apakah sudah kelihatan? Ya, Bapak akan lanjutkan. Sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Biasanya dilakukan di pedesaan. Misalnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan, misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Beberapa tanaman hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci dan kambing. Dan peternakan unggas, misalnya ayam, bebek, dan burung. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Kegiatan perkebunan hampir sama dengan pertanian, hanya saja tempat dan jenis tanamannya yang berbeda. Beberapa contoh tanaman perkebunan antara lain kelapa, kelapa sawit,
karet, kopi, dan teh. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Berdasarkan lokasi penangkapannya, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dibagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar dilakukan oleh pedagang kepada pedagang eceran. Sedangkan perdagangan eceran dilakukan oleh pedagang eceran kepada konsumen. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh kegiatan industri antara lain industri pakaian, industri elektronik, dan industri makanan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh kegiatan pertambangan antara lain pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pemberian layanan suatu jasa. Contoh kegiatan ekonomi bidang jasa antara lain bengkel, perusahaan angkutan, bank, dan dokter. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga video ini Nah, apakah anak-anak sudah selesai melihat video pembelajaran yang telah Bapak berikan? Sudah, Pak. Baik, Sudah, di sini Bapak. baik, di sini Bapak akan memberikan satu pertanyaan mengenai video pembelajaran yang telah Bapak tayangkan. Di sana akan dijelaskan kegiatan ekonomi dibagi menjadi agraris dan non-agraris. Apakah ada yang bisa menyebutkan pembagian dari agraris ataupun non-agraris? Ya, coba Ya, Bapak. Rai. Kegiatan agraris yaitu terdiri dari pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Kemudian yang non-agraris yaitu perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Ya, Bapak. Ya, benar sekali. Adapun pembagian dari agraris yaitu yang pertama pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan non-agraris perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Silakan berikan kedua Rai tangan. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Mengenai pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ataupun di Indonesia banyak berbagai macam jenis pekerjaan. Seperti contohnya guru, polisi, dokter, petani, nelayan, montir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba sebutkan satu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ada petani, Ya, benar sekali. Contohnya yaitu seperti petani, nelayan, ataupun di perkantoran. Berikan tepuk tangan kepada dia.
Baik, selanjutnya yaitu materi menggambar. Menggambar merupakan kegiatan menorehkan pensil ataupun berwarna di atas media kertas. Kemudian, gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Kemudian, peralatan menggambar. Ada yang mau membaca mengenai peralatan menggambar? Coba silakan Gung Mas untuk bantu Bapak membaca. Peralatan menggambar yang sering digunakan adalah pensil grafit, kuas, tinta, pensil warna, krayon, pensil konte, dan spidol. Bisa pula dengan peralatan digital seperti stylus, mouse, atau alat lain yang menghasilkan efek sama seperti peralatan manual. Media permukaan yang sering digunakan adalah kertas, meskipun tidak menutup kemungkinan pula digunakannya media lain seperti kain, permukaan kayu, dinding, dan lain-lain. Baik, terima kasih Gung Mas. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar. Tahapan yang harus diperhatikan saat menggambar yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar. Kemudian, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian-bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam ataupun putih. Yang kelima, memberi kesan atau latar belakang. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Namun terlebih dahulu Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD yang Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp Group. Baik, apakah bahan ajar dan LKPD sudah terkirim? Sudah, Bapak. Baik, Bapak akan memberikan anak-anak tugas untuk membuat sebuah gambar jenis pekerjaan serta menjawab soal-soal yang ada di LKPD yang telah Bapak berikan. Ya, sekarang silahkan setiap kelompok untuk disepakati gambar apa yang ingin kalian buat. Misalnya kelompok 1 dengan kelompok lainnya tidak boleh sama gambar yang digunakan. Kemudian, jika sudah menemukan gambar, jenis pekerjaan yang disepakati dengan kelompoknya, dilanjutkan dengan membuat sketsa menggunakan selembar kertas dari gambar yang sudah kalian pilih. Lalu, agar lebih menarik, anak-anak bisa menambahkan warna kepada gambar kalian. Nanti gambar tersebut anak-anak akan presentasikan dipresentasikan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Untuk pengerjaan tugas ini, bisa anak-anak bagi dengan teman-teman agar semua kelompok dapat mengerjakan, agar dapat ikut berpartisipasi dalam pengerjaan tugas tersebut. Kemudian, untuk waktu pengerjaan tugas tersebut, Bapak beri waktu selama 3 hari. Untuk tugas yang Bapak berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bapak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Saya bisa, Bapak. Ya, coba Dea Amanda. Nah, pembelajaran yang telah kita kegiatan ekonomi, kemudian jenis-jenis pekerjaan, yakni dari non-agraris maupun agraris, kemudian mengenai langkah-langkah menggambar dan pengertian menggambar, Bapak. Ya, baik sekali, benar. Tepuk tangan untuk Dea.
Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akhiri juga dengan berdoa bersama. Silakan untuk Rio pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Rio. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ingatkan kembali untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan bergizi dan selalu berolahraga agar kita selalu terhindar dari penyakit. Karena pada masa pandemi sekarang ini kita mudah terkena atau terserang penyakit. Baik, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak bisa silakan live dari Zoom. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, selamat Baik, pagi. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat pagi.